Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Oktaviani dari kelas akuntansi B dengan NPM 102200090. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pengganti nilai UTS semester genap, Hajatul Insan ila Rasul. Yang pertama, Al-Insan. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu Al-Insan atau Al-Ins, Unas, Al-Nas, An-Nasi, dan Insi. Yang kedua Al-Bashar, dan ketiga Bani Adam atau anak Adam, dan Suryat dan keturunan Adam. Yang kedua Fitrah. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Yang pertama, wujudul Khalik. Manusia menerima Allah sebagai Rabb. Begitupun ketika seorang kafir Quraisy ditanyam berkaitan dengan pencipta langit, bulan, bintang, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sebagai Rabb diakui oleh manusia, tetapi tidak semuanya mengakui Allah sebagai Ilah. Yang kedua, ibadatul khaliq, yaitu pengabdian kepada Allah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Ini dilakukan dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Ini dilakukan dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, hayatul munawwamah. Menurut Zaini, pengertian kepemimpinan menurut Aunur Rahim dibagi ke dalam 2 kategori, spiritual dan empiris. Dalam pengertian spiritual, kepemimpinan Islam secara mutlak berasal dari Allah. Selanjutnya, hidayatul Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Rasul, maka kita perlu petunjuk Rasul. Menurut Al-Mubarakfuri, beliau adalah orang yang paling adil, bisa menahan diri, jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Maka sangat wajar jika Allah mengutusnya sebagai pembawa risalah. Dan yang terakhir yaitu ibadatus sholih. Ibadatus sholih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Kemudian selanjutnya maknatul Rasul atau kedudukan Rasul. Yang pertama sebagai abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah Rasul mendapat wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Rasul sebagai manusia juga dijelaskan dengan peranan Rasul sebagai suami dan bapa dari anak-anaknya, seperti tercantum dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38. Rasul mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Rasul digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang. Dari gambaran fisik ini, Rasul adalah manusia seperti yang lainnya. Rasul sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitasnya sebagai manusia biasa tercantum dalam firman Al-Quran Surat Yusuf ayat 111. Yang kedua sebagai sunnah adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat munhajul hayat atau petunjuk hidup. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dalam pelayanan dan juga sebagai rujukan hukum. Hal ini tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 64 sampai dengan 65. Yang ketiga, Rasul sebagai minal musallin
Rasul. Nabi Muhammad SAW juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan, diantaranya yang pertama tabligh risalah atau menyampaikan risalah, yang kedua ada amanah atau menunaikan amanah, yang ketiga imamatul umat atau pemimpin umat, dan yang terakhir adalah dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Kemudian Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat kerasulan, diantaranya yang pertama yaitu al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah adalah manusia biasa seperti manusia yang lain. Rasulullah adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Sebagai manusia yang mendapat wahyu, beliau dan Rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tercantum dalam firman Allah Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Yang kedua adalah al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Rasulullah mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah sehingga beliau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Quran Surat At-Tahrim ayat 1. Yang ketiga as-sidqu atau jujur. Rasulullah bersifat jujur, beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Yang terakhir al-fatonah atau cerdas. Dalam menjalankan tugasnya Rasulullah dibekali oleh Allah sifat fatonah sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Kemudian al-amanah atau terpercaya. Yang keenam at-tabligh atau menyampaikan risalah. Rasul memiliki tugas untuk menyampaikan risalah sebagai bentuk penundaan amanah. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menundai dakwahnya. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.